Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang psikologi perkembangan siswa mengenai aspek sosial emosi. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama itu ada Alexandria Sarafania, yang kedua itu ada Nurul Nisa, yang ketiga itu ada Nurul Izati, yang keempat itu ada Dewi Kartini, yang kelima itu ada Salsabila Deti, dan yang keenam ada Anti Mutmainah, yang ketujuh saya sendiri yaitu Auwalia Marwaswandi, yang kedelapan itu adalah Ratih Novi Septian, dan yang kesembilan itu adalah Salsabila Febrianti. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang 3 konteks penting yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi. Nah, tapi ini lebih ke keluarga. Nah, di sini mengapa keluarga adalah konteks penting yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosi anak. Mari kita bahas ya. Jangan fokus sama foto saya yang di samping kiri tuh. Nah, yang pertama itu orang tua merupakan cerminan bagi anak dalam keluarga. Anak cenderung meniru apa yang ia lihat dan temukan dalam keluarga, sebab anak adalah radar yang akan menangkap segala macam bentuk sikap dan tingkah laku yang terdapat dalam keluarga. Jika yang ditangkap anak itu hal-hal buruk, maka anak itu akan menjadi buruk, meskipun pada hakikatnya anak dilahirkan dalam keadaan suci. Dan sebaliknya, jika yang ditangkap itu adalah hal-hal baik, maka anak itu akan menjadi baik. Nah, sebagai contoh, jika orang tua tidak memberikan dan mengarahkan pendidikan anak pada aspek sopan santun, maka perilaku anak akan cenderung menentang kepada orang tua. Nah, fitrah yang dibawa anak sejak lahir dan peran pendidikan orang tua harus sejalan. Fitrah anak tidak akan selalu terjaga apabila orang tua tidak memberikan bimbingan kepadanya dengan benar. Jika orang tua tidak memberikan dan mengarahkan pendidikan anak pada aspek yang tadi saya sudah sebutkan, maka anak itu cenderung akan meniru dan akan berusaha bersikap atau beremosi yang buruk seperti itu. Nah, apabila aspek emosional anak telah terbina, maka akan muncul suatu keterkaitan secara psikis antara orang tua dan anak. Keterkaitan tersebut akan menuntun anak merasakan cinta, kasih sayang, perhatian, dan perlindungan mereka terhadapnya, serta anak juga akan mencintai orang tua dan anggota keluarga. Dengan demikian, anak bisa memfungsikan aspek emosinya secara positif, sebab atmosfer yang dia dapat itu adalah saling mencintai dalam kehidupan keluarga. Nah, jadi keluarga ini merupakan aspek penting. Emosional, salah satunya yaitu teman sebaya. Apa sih teman sebaya? Teman sebaya adalah hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat usia yang sama, serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya. Jadi, lingkungan teman sebaya ini yang memiliki peran penting untuk anak bisa membedakan baik buruk perilaku dan mengasah tingkat kematangan dalam dirinya dengan membandingkan antara teman satu dengan yang lainnya. Kemudian, ada dari sudut pandangan psikologi perkembangan, khususnya area perkembangan sosial, menegaskan bahwa membentuk hubungan yang baik dengan teman sebaya merupakan satu dari tugas perkembangan sosial emosional anak pada masa prasekolah. Pada masa prasekolah, hubungan teman sebaya merupakan sarana penting bagi anak untuk belajar bersosialisasi. Pada masa ini, mempelajari beberapa kemampuan penting dalam konteks hubungan dengan teman sebayanya. Kemampuan tersebut dimulai dengan bagaimana bermain dengan seorang teman dengan menggunakan berbagai kemampuan seperti saling berbagi, kooperatif, dan saling bergiliran. Selanjutnya, kemampuan tersebut akan menuju ke hal yang lebih kompleks lagi seperti bernegosiasi dan berkompromi. Seiring dengan bertambahnya usia, waktu digunakan anak untuk bergaul dengan anak-anak lain akan semakin banyak. Kemudian ada menurut Heath Harrington dan Farke pada tahun 2003 menjelaskan berbagai peran adanya teman sebaya bagi perkembangan sosial anak. Yang pertama, sebagai penguat dari perilaku yang diinginkan, misalnya adanya pujian, saling berbagi. Yang kedua, ada sebagai model.
Dengan mengobservasi perilaku teman, anak akan meniru. Yang ketiga, memiliki hubungan yang kuat dengan perkembangan self-image dan harga diri melalui perbandingan sosial tentang suatu kemampuan, nilai-nilai, ataupun standar yang berlaku. Yang keempat, sebagai petunjuk dan instruktur, yaitu menyediakan kesempatan untuk bersosialisasi dan membentuk hubungan pertemanan dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Selanjutnya, ada beberapa kajian literatur menyatakan bahwa adanya pertemanan memberikan beberapa fungsi positif bagi anak. Di antaranya, memberikan support, rasa harga diri, dan evaluasi diri yang positif. Kemudian, memberikan rasa aman secara emosional, menjadi sumber kasih sayang dan kesempatan untuk mengenal lebih dekat dan akrab. Selanjutnya, memberikan keintiman dan kasih sayang, tempat saling berbagi, minat, harapan, dan kecemasan, memberikan asistensi atau bantuan informasi, membantu berkembangnya kepekaan antar pribadi, dan memberikan gambaran prototip dari hubungan orang tua, pernikahan, dan kasih sayang di masa depan. Jadi secara umum, mungkin bisa dikatakan fungsi terpenting pertemanan adalah sebagai dasar rasa aman di luar keluarganya. Yang ini bisa menyebabkan anak-anak makin bisa memahami efek-efek perilakunya pada diri mereka sendiri, teman, dan lingkungan mereka. Saya akan menjelaskan tentang konteks yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional di tingkat sekolah. Sekolah sangat berpengaruh bagi perkembangan sosial dan emosional anak. Perkembangan sosial dan emosional anak ini ditandai dengan meluasnya lingkungan sosial, yang mana anak mulai melepaskan dirinya dari keluarganya. Dia makin mendekatkan dirinya kepada orang-orang lain di samping anggota keluarganya. Meluasnya lingkungan sosial bagi anak menyebabkan anak menyumpahi pengaruh-pengaruh yang ada di luar pengawasan orang tuanya. Ia bergaul dengan teman-temannya, ia mempunyai guru, yang mana guru ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses emansipasinya. Dalam proses emansipasinya dan individuasi, maka teman-teman sebayanya mempunyai peran yang sangat besar. Di samping itu, maka perkembangan motif prestasi dan identitas kelamin sangat penting, tetapi juga perkembangan norma atau moralitas mendapatkan kemajuan yang esensial. Yang kelima, pada saat anak mulai berumur 6 tahun, seorang anak pertumbuhan badannya relatif seimbang, maka anak menjadi senang bermain keseimbangan dan penguasaan badan. Pertumbuhan fisik yang berlangsung secara baik tentu ikut berpengaruh. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria kematangan anak. Anak dapat dikatakan matang jika ia sudah dapat bekerja sama dalam suatu kelompok anak-anak lainnya, serta tidak lagi banyak bergantung dengan ibunya atau dalam konteks keluarganya. Yang selanjutnya, anak harus mampu mengamati secara terurai terhadap bagian-bagian dari objek pengamatan. Yang selanjutnya, anak juga harus sudah mampu menyadari kepentingan orang lain. Dan anak juga harus mandiri dalam melakukan kegiatan. Lalu anak juga harus sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa anak pada masa sekolah. Antara lain yang pertama, adanya keinginan yang cukup tinggi, terutama yang menyangkut perkembangan intelektual anak. Biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau senang melakukan pengembara serta percobaan-percobaan. Yang kedua, energi yang melimpah, sehingga kadangkala anak itu tidak memperdulikan bahwa sebenarnya dirinya telah lelah atau capek. Karena energi yang sangat cukup ini nantinya sebagai sumber potensi dan dorongan anak untuk belajar. Yang ketiga, adanya perasaan kesosialan yang berkembang pesat, sehingga anak menyukai untuk mematuhi grup teman sebayanya, malah terkadang anak lebih suka mementingkan grupnya daripada orang tuanya. Hal ini memungkinkan karena anak telah banyak kawan sekolahnya. Yang selanjutnya sudah dapat berpikir secara abstrak, sehingga memungkinkan bagi anak untuk menerima hal-hal yang berupa teori-teori atau norma-norma tertentu. Yang selanjutnya, minat istimewa tertuju pada kegemaran dirinya. Contohnya adalah gemar bermain gitar, pelihara binatang, dan lain-lain, yang mengakibatkan anak melalaikan tugas belajarnya. Menjelaskan dua aspek penting dalam diri setiap manusia, yang mana adalah satu, yaitu harga diri, yang kedua, identitas. Dalam ilmu psikologi, self-esteem ataupun harga diri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan nilai personal seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam arti kata, self-esteem merujuk pada cara seseorang menghargai,
mengapresiasi, dan menyukai dirinya sendiri. Harga diri mengacu pada pandangan keseluruhan individu tentang dirinya sendiri. Harga diri juga disebut sebagai martabat diri ataupun citra diri. Aspek-aspek harga diri. Harga diri terdiri dari 4 aspek yang dikemukakan oleh Cooper Smith dalam Thias tahun 2010 halaman 33-35, yaitu yang pertama adalah kekuatan ataupun power. Kekuatan atau power menunjuk pada adanya kemampuan seseorang untuk dapat mengatur dan mengontrol tingkah laku dan mendapatkan pengakuan atas tingkah laku tersebut dari orang lain. Kekuatan dinyatakan dengan pengakuan dan penghormatan yang diterima oleh seseorang individu dari orang lain dengan adanya kualitas atas pendapat yang diutarakan oleh seorang individu yang nantinya akan diakui oleh orang lain. Yang kedua, keberartian atau significance. Keberartian ataupun significance menunjuk pada adanya kepedulian, perhatian, afeksi, dan ekspresi cinta yang diterima oleh seseorang dari orang lain yang menunjukkan adanya penerimaan dan popularitas individu dari lingkungan sosial. Penerimaan dari lingkungan ditandai dengan adanya kehangatan, respons yang baik dari lingkungan, dan adanya ketertarikan lingkungan terhadap individu dan lingkungan menyukai individu sesuai dengan keadaan diri yang sebenarnya. Yang ketiga, kebajikan atau virtue. Kebajikan atau virtue menunjukkan pada adanya suatu ketaatan untuk mengikuti standar moral dan etika serta agama, di mana individu tersebut akan menjauhi tingkah laku yang harus dihindari dan melakukan tingkah laku yang diizinkan oleh moral, etika, dan agama. Seseorang yang taat terhadap nilai moral, etika, dan agama dianggap memiliki sikap yang positif dan akhirnya membuat penilaian positif terhadap dirinya sendiri, yang artinya seseorang telah mengembangkan harga diri positif pada diri sendiri. Yang keempat, kemampuan atau kompetens. Kemampuan atau kompetens menunjuk pada adanya performansi yang tinggi untuk memenuhi keutuhan mencapai prestasi, di mana level dan tugas-tugas tersebut tergantung pada variasi usia seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri. Menurut Cozier dan Arp dalam Simbolon tahun 2008 halaman 11, ada 4 elemen pengalaman yang berhubungan dengan perkembangan harga diri, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang berarti ataupun penting. Seseorang yang berarti adalah seseorang individu ataupun kelompok yang memiliki peran penting dalam perkembangan harga diri selama tahap kehidupan tertentu. Orang yang berarti adalah orang tua, saudara kandung, teman sebaya, guru, dan sebagainya. Pada berbagai tahap perkembangan, terdapat satu ataupun beberapa orang yang berarti. Melalui interaksi sosial dengan orang yang berarti, dan umpan balik tentang bagaimana perasaan dan label orang yang berarti tersebut, individu akan mengembangkan sikap dan pandangannya mengenai dirinya sendiri. Yang kedua adalah harapan akan peran sosial. Pada berbagai tahap perkembangan, individu sangat dipengaruhi oleh harapan masyarakat umum yang berkenaan dengan peran spesifiknya. Masyarakat yang lebih luas dan kelompok masyarakat yang lebih kecil memiliki peran yang berbeda, dan hal ini tampak dalam derajat yang berbeda mengenai keharusan dalam memenuhi peran sosial. Harapan-harapan peran sosial berbeda menurut usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, etnik, identifikasi karir, dan hal lain sebagainya. Yang ketiga adalah krisis setiap perkembangan psikososial. Dalam menghadapi tugas-tugas perkembangan tertentu, individu akan memiliki krisis di setiap tahap perkembangannya. Hal ini dikemukakan oleh Erikson dalam Monks dan kawan-kawan tahun 2006 halaman 279, di mana jika individu tersebut gagal menyelesaikan krisis tersebut dapat menyebabkan masalah dalam dirinya, konsep dirinya, dan harga dirinya. Yang keempat adalah gaya penanggulangan masalah. Strategi yang dipilih individu untuk menanggulangi situasi yang mengakibatkan stres merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan individu untuk beradaptasi pada situasi tersebut dan menentukan apakah harga diri layak dipertahankan, meningkat, atau menurun. Konsep identitas dalam ilmu psikologi umumnya menunjukkan kepada suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi. Menurut Ahmad dan Saleh dalam Perwanti tahun 2013,
Munculnya perasaan identitas diri. Anak mulai sadar akan identitasnya yang berlangsung terus sebagai seseorang yang terpisah. Anak mempelajari namanya, menyadari bahwa bayangan dalam cermin hari ini adalah bayangan dari orang yang sama seperti yang dilihatnya kemarin, dan percaya bahwa perasaan tentang saya atau diri tetap bertahan dalam menghadapi pengalaman-pengalaman yang berubah-ubah. Aspek-aspek identitas diri. Menurut Marcia, dalam Desmita tahun 2008, menginterview aspek-aspek identitas yaitu aspek pekerjaan, merupakan kesadaran seseorang akan keberadaan dirinya berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan konflik dalam masalah pekerjaan. Yang kedua adalah aspek keyakinan agama, merupakan kesadaran seseorang akan keberadaan dirinya berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan konflik dalam keyakinan agama. Yang ketiga adalah aspek politik, merupakan kesadaran seseorang akan keberadaan dirinya berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan konflik dalam menganut paham politik tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi identitas. Keluarga adalah sosok yang penting dalam perkembangan identitas. Salah satu faktor yang berkaitan dengan perkembangan identitas adalah iklim keluarga, yaitu merupakan seorang yang sangat berarti atau siapapun yang dikagumi. Bisa berarti itu orang tuanya, kakak kandungnya, temannya, dan yang lain sebagainya. Sosial. Dengan siapa seseorang bersosialisasi, sangatlah berpengaruh dalam pengembangan identitas. Pergaulan yang baik akan membuat identitasnya dikenal baik, begitu pula sebaliknya. Harga diri merendah yang terus-menerus dikaitkan dengan prestasi rendah, depresi, gangguan makan, dan kenakalan. Harga diri rendah menurut Sunstroke dalam Desmita 2010, yaitu individu yang memiliki harga diri yang negatif, merasa dirinya tidak berguna, tidak berharga, dan selalu menyalahkan dirinya atas ketidaksempurnaan dirinya. Ia cenderung tidak percaya diri dalam melakukan setiap tugas dan tidak yakin dengan ide-ide yang dimilikinya. Frey dan Charlotte mengungkapkan bahwa harga diri adalah penilaian yang mengacu pada penilaian positif, negatif, netral, dan ambigu yang merupakan bagian dari konsep diri. Tetapi bukan berarti cinta diri sendiri. Individu dengan harga diri yang tinggi menghormati dirinya sendiri, mempertimbangkan dirinya berharga, dan melihat dirinya sama dengan orang lain. Sedangkan harga diri rendah pada umumnya merasakan penolakan, ketidakpuasan diri, dan meremehkan diri sendiri. Harga diri yang rendah seringkali menjadi penghambat bagi individu untuk mulai bergaul dengan teman sebayanya. Individu akan menjadi minder atau tidak percaya diri dan sulit membangun interaksi, serta merasa terasing dan terkucilkan di tengah-tengah temannya, sehingga ia cenderung menarik diri. Timbulnya harga diri yang rendah pada individu ini adalah sebagai bentuk manifestasi reaksi emosional yang tidak menyenangkan bagi individu akibat dari cara pandang atau penilaian negatif terhadap diri sendiri. Padahal penilaian negatif itu belum tentu benar adanya, sehingga mengakibatkan munculnya rasa rendah diri jika berhadapan dengan orang lain. Selanjutnya ada prestasi merendah. Tidak semua siswa memiliki kepercayaan diri yang cukup. Perasaan minder dan malu membuat individu menjadi tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal tersebut tentu dapat menjadi kendala dalam proses belajar seseorang. Dirinya tidak memiliki kemampuan yang baik dan merasa tidak berharga. Konsep diri negatif tersebut tentu akan menimbulkan masalah. Misalnya, siswa menjadi rendah diri dan prestasi belajarnya rendah. Orang yang percaya diri selalu yakin pada tindakan yang dilakukannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hal tersebut tentu mempermudah dalam proses belajarnya. Prestasi akademik juga akan mudah dapat dicapai dan lebih efektif dengan keadaan perasaan yang lebih positif. Selanjutnya ada depresi. Menurut Taylor,
Peplau dan Search 2009, orang dengan harga diri yang rendah akan berpikir buruk tentang diri sendiri, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, cenderung pesimis tentang masa depan, mengingat masa lalu mereka lebih negatif dan berkubang dalam suasana hal negatif. Hal negatif mereka dan lebih rentan terhadap depresi ketika mereka menghadapi stres. Menurut Santrox pada 2007, merupakan manifestasi awal dari depresi seseorang yang mengalami peristiwa yang membuat mereka stres, terjadinya perceraian, prestasi akademik buruk, dan kehilangan pekerjaan akan berpengaruh langsung terhadap harga dirinya. Hal ini yang lama-lama akan berefek timbulnya depresi pada seseorang. Harga diri yang tinggi dan konsep diri positif adalah karakteristik penting dari kesejahteraan individu. Selain itu, semakin rendah harga diri seseorang akan lebih beresiko terkena gangguan kepribadian. Pada beberapa penelitian mengaitkan rendahnya harga diri dengan adanya kecemasan sosial. Selanjutnya ada gangguan makan. Gangguan makan adalah suatu penyakit mental yang dapat menjadikan ancaman serius bagi pola diet seseorang sehari-hari, seperti makan dalam jumlah yang sangat sedikit atau secara berlebihan, menurut National Institute of Mental Health pada 2011. Makan adalah suatu kebutuhan bagi setiap individu untuk menunjang kebutuhan sehari-hari dan mendukung proses metabolisme tubuh. Tanpa makan, seseorang tidak akan bisa hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, setiap orang akan senantiasa mencari makan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Perubahan kebiasaan makan yang tidak baik pada siswa dapat menyebabkan gangguan makan. Perilaku makan siswa yang sering tidak disadari pada aspek gizi dan kesehatan, melainkan sekadar untuk bersosialisasi dengan teman sebaya dan untuk mempertahankan status mereka. Gangguan makan juga ada banyak jenisnya seperti bulimia nervosa. Bulimia nervosa yaitu dapat menurunkan suasana hati mood dan peningkatan kepedulian terhadap citra tubuh. Sedangkan anoreksia nervosa dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Selanjutnya ada kenakalan. Kenakalan merupakan konsep diri yang rendah dan ketidakmatangan moral yang membuat siswa menjadi destruktif, membuat siswa melakukan kenakalan seperti tawuran atau berkelahi, sikap antisosial, merusak, perilaku kriminal, merampok, atau menggunakan narkoba. Itu semua dikategorikan sebagai kenakalan. Harga diri sering dikaitkan dengan pencarian identitas diri, dengan berusaha mencari status sebagai seseorang yang berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Pencarian identitas diri yang positif akan mengarahkan pada pengembangan potensi yang dimiliki siswa ke arah yang lebih baik, sedangkan pencarian identitas yang negatif biasanya diekspresikan siswa dalam bentuk-bentuk tingkah laku kenakalan, yaitu seperti itu tadi, tawuran, penyalahguna obat-obatan, seks bebas, sampai prestasi yang menurun. Kenakalan siswa berupa tindak kriminal dapat membawa siswa berhadapan dengan hukum. Hal ini membuat siswa divonis bersalah yang kemudian menyebabkan siswa menjalani masa-masa berada di lapas sebagai narapidana. Di lapas anak kelas 2B Pekanbaru yang memiliki harga diri negatif dengan presentasi yaitu sebanyak 55% menunjukkan pikiran dan perilaku negatif seperti narapidana. Siswa tidak ingin ikut bersosialisasi. Mereka merasa malu
tidak mengikuti kegiatan pembinaan sebagai bekal untuk diri mereka, karena mereka beranggapan bahwa dengan mengikuti kegiatan yang ada tidak akan berpengaruh bagi kehidupan mereka selanjutnya. Saya Anti Maria dari Kompetensi Penting Bagi Diri Sendiri. Pengertian harga diri. Harga diri merupakan penilaian yang dibuat oleh setiap individu yang mengarah pada dimensi negatif dan positif. Harga diri yang rendah seringkali menjadi menghambat bagi individu untuk memulai bergaul dengan teman sebayanya. Individu akan menjadi minder atau tidak percaya diri dan sulit membangun interaksi serta merasa terasing dan terkucilkan di tengah teman-temannya, sehingga ia cenderung menarik diri. Timbulnya harga diri yang rendah pada individu ini adalah sebagai bentuk manifestasi reaksi emosional yang tidak menyenangkan bagi individu akibat dari cara pandang atau penilaian negatif terhadap diri sendiri. Padahal, penilaian negatif itu belum tentu benar adanya, sehingga mengakibatkan munculnya rasa rendah diri jika berhadapan dengan orang lain. Pengertian kompetensi. Kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Kenapa kompetensi penting? Pada dunia kerja, kecakapan dibutuhkan untuk mengetahui tipe pekerjaan seperti apa yang tepat bagi seseorang. Apabila kompetensi atas diri seorang karyawan telah diketahui, maka perusahaan pun mampu membantu untuk mengembangkan pribadi melalui training atau pelatihan tertentu. Nah, apa sih dukungan sosial itu? Dukungan sosial adalah informasi atau umpan balik dari orang lain yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai dan diperhatikan, dihargai dan dihormati, dan dilibatkan dalam jaringan komunikasi dan kewajiban yang timbal balik. Nah, bentuk dukungan sosial itu ada 4, yaitu ada appreciation support, tangible support, self-esteem support, belonging support. Nah, apa sih itu semua? Yang pertama itu bentuk dukungan sosial itu menurut Cohen and Huberman dalam Isnawati and Suharyadi 2013. Nah, yang pertama appreciation support itu yaitu adanya bantuan yang berupa nasihat yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah untuk membantu mengurangi stresor. Dan yang kedua, tangible support itu yaitu bantuan yang nyata yang berupa tindakan atau bantuan fisik dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, self-esteem support yaitu dukungan yang diberikan oleh orang lain terhadap perasaan kompeten atau harga diri individu atau perasaan seseorang sebagai bagian dari sebuah kelompok di mana para anggotanya memiliki dukungan yang berkaitan dengan self-esteem seseorang. Yang keempat yaitu belonging support, yaitu menunjukkan perasaan diterima menjadi bagian dari suatu kelompok dan rasa kebersamaan. Nah, dukungan sosial itu salah satunya adalah dukungan emosional. Nah, dukungan emosional itu berupa penghargaan, cinta, kepercayaan, perhatian, dan ketersediaan untuk mendengarkan. Dan dukungan emosional itu juga adalah ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap orang yang bersangkutan. Misalnya umpan balik dan penegasan. Nama saya Ratih Novi Septian. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi untuk meningkatkan harga diri anak secara konstruktif, yaitu dengan membantu anak-anak berprestasi dapat meningkatkan kualitas self-esteem anak. Apa itu self-esteem? Self-esteem adalah pandangan keseluruhan individu tentang dirinya sendiri. Self-esteem juga disebut sebagai harga diri atau citra diri. Misalnya, seorang anak kecil dengan harga diri yang tinggi mungkin akan melihat bahwa dia bukan hanya orang, tetapi orang yang baik. Lalu mengapa self-esteem itu penting? Self-esteem harusnya mampu memberikan kontribusi positif terhadap prestasi belajar siswa. Siswa yang memiliki self-esteem tinggi akan membangkitkan rasa percaya diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa diperlukan di dunia ini. Selain itu, siswa yang percaya diri dapat mencapai prestasi yang individu dan orang lain harapkan. Pada akhirnya, keyakinan itu akan memotivasi untuk sungguh-sungguh mencapai apa yang dia cita-citakan. Kemudian, apa sih hubungan prestasi belajar dan self-esteem? Sebuah studi korelasional mengemukakan bahwa prestasi akademik yang rendah dapat menyebabkan self-esteem yang rendah, dan self-esteem yang rendah dapat menyebabkan prestasi akademik yang rendah.
Munandar mengemukakan karakteristik yang paling sering ditemukan secara konsisten pada anak underachiever ialah rasa harga diri yang rendah. Underachiever ini adalah siswa yang memiliki IQ tinggi tetapi tidak memperoleh prestasi yang tinggi pula. Siswa underachiever cenderung merasa rendah diri dan takut akan kegagalan serta mempunyai target atau harapan yang cenderung rendah. Bagaimana prestasi diri dapat meningkatkan self-esteem? Anak yang memiliki prestasi belajar yang baik pada umumnya akan memiliki kepuasan terhadap dirinya, lebih menikmati sekolah, lebih mampu menikmati pelajaran, dan itu akan berpengaruh terhadap self-esteem-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang coping skill. Coping skill adalah suatu pola karakter atau perilaku yang dapat meningkatkan kemampuan adaptasi seseorang. Hal tersebut termasuk kemampuan dalam memegang teguh nilai atau kepercayaan, kemampuan mengatasi suatu masalah, bersosialisasi, menjaga kesehatan, dan juga kemampuan dalam menjaga komitmen. Coping skill juga dapat dipandang sebagai suatu kemampuan menghadapi stres untuk mendorong diri agar tetap terus maju mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenapa kita perlu mempunyai kemampuan mengatasi suatu masalah. Sebenarnya itu kondisi kesehatan mental seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor genetik, adanya pemicu stres dari lingkungan, serta coping skill itu sendiri terhadap kondisi stres. Kedua faktor pertama yaitu genetik dan stres itu faktor dari luar, termasuk hal yang cenderung tidak bisa dikendalikan. Akan tetapi beda dengan coping skill. Coping skill merupakan sesuatu karakter yang dapat dipelajari dan diterapkan untuk menjaga kesehatan mental. Jadi, kenapa kita perlu mempunyai kemampuan mengatasi suatu masalah atau yang biasa disebut dengan coping skill? Karena dengan kita bisa mengenali suatu masalah yang sedang kita hadapi, kita bisa mengurangi stres itu terlebih dahulu gitu. Jadi kita itu bisa mengalihkan perhatian sejenak dengan bersantai atau melakukan pekerjaan lain. Dengan berkurangnya tingkat stres, kita dapat berpikir lebih jernih dan mampu mengatasi masalah dengan lebih efektif. Karena banyak masalah mental yang dipicu stres juga pada akhirnya berdampak pada kesehatan fisik dan sosial. Misalnya kita bisa jatuh sakit. Dengan demikian, memiliki kemampuan mengatasi masalah juga sangat bermanfaat untuk mencegah komplikasi kesehatan yang mungkin nanti ditimbulkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menerapkan coping skill di kehidupan sehari-hari. Strategi coping skill itu setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung kepribadian seseorang serta jenis dan sumber stres yang dialami. Namun, pada umumnya ahli psikologi membedakan strategi coping skill ke dalam 2 kategori utama, yaitu emotion focus coping dan problem focus coping. Yang pertama ada emotion focus coping. Emotion focus coping itu merupakan strategi coping yang berfokus pada kondisi emosional seseorang dengan cara mengurangi respon emosi negatif dari suatu kondisi stres. Misalnya, merasa malu, berduka kehilangan seseorang, kecemasan, ketakutan, dan frustasi. Strategi ini merupakan satu-satunya cara penerapan coping skill ketika sumber stres tersebut berada di luar kendali seseorang yang mengalaminya. Emotion focus coping itu dilakukan dengan cara mengalihkan fokus dan perhatian dari sumber masalah, misalnya dengan curhat atau menuliskan tentang masalah yang dihadapinya. Misalkan bisa juga dengan meditasi ataupun dengan berdoa kepada Sang Pencipta. Namun terkadang strategi emotion focus coping justru membuat seseorang cenderung menunda-nunda mengatasi sumber masalahnya. Inilah yang membuat strategi ini cara yang tidak efektif dalam menyelesaikan masalah jangka panjang. Strategi ini justru berbahaya ketika masalah yang dihadapi sesungguhnya memerlukan penanganan yang segera, seperti pengobatan dini penyakit kronis dan masalah finansial. Yang kedua ada problem focus coping. Pada umumnya, hal ini merupakan strategi coping yang terbaik. Problem focus coping tidak hanya berfokus pada tingkat stres, namun juga akar masalah penyebab dari stres tersebut. Namun, strategi ini tidak dapat diterapkan untuk setiap situasi, dan hanya akan efektif ketika sumber stres berasal dari tekanan saat sedang mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara melatih coping skill.
Yang pertama ada berpikir positif. Berpikir positif itu jadi kita harus melihat suatu masalah sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan belajar. Yang kedua ada berusaha tenang. Jadi kita itu hindari reaksi berlebihan terhadap stres saat pertama kali mengalaminya. Hal ini dapat dilakukan dengan menarik nafas dan menenangkan diri dahulu sebelum membuat pilihan atau mengambil keputusan. Yang ketiga ada menerima diri sendiri dan orang lain. Jadi kita harus memahami bahwa tidak ada orang yang sempurna dan setiap orang dapat berbuat suatu kesalahan. Selanjutnya ada objektif. Jadi kita itu harus sadar dan pahami tentang tepat terkait masalah apa yang sebenarnya sedang kita alami dengan mengesampingkan perasaan stres atau tertekan yang ditimbulkan. Selanjutnya ada komunikasi. Jadi kita itu hindari memendam amarah, pendapat atau emosi negatif terlalu sering. Jadi kita itu harus mencoba mengomunikasikan masalah secara baik-baik dengan seseorang yang bersangkutan. Yang keenam ada menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang terakhir ada bangun pengendalian diri dan disiplin. Sepertinya sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.